Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasih oleh Tuhan. Dalam ibadah umum pada hari Minggu kita akan mulai, dan selamat mengikuti bagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara langsung, dan jemaat juga yang mengikuti secara langsung. Sama-sama kita bersekutu di dalam kasih-Nya Tuhan. Kekuatan kita ada di dalam ibadah, dalam firman-Nya, dalam roh-Nya. Kita sambut dengan lagu pujian Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. tanganmu membelaiku, Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. saya semua bangkit jadi janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari, Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Mari kita angkat tangan kita. Janjimu seperti fajar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Cintamu seperti sungai yang mengalir. cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih, Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami memegang setiap janji firman-Mu, karena firman-Mu itu hidup dan berkuasa atas kehidupan kami, memberikan kepada kami kekuatan, bahkan masa depan kami kalau ada dalam tangan-Mu. Kau dapat membuatnya Tuhan dengan sangat baik Tuhan, dan sangat indah Tuhan dalam kehidupan kami. Terutama kami dijadikan menjadi mempelai perempuan-Mu, menjadi kekasih-Mu, menjadi biji mata-Mu yang Kau kasih. Hadirlah Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Engkau yang mengurapi para pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai lebih lagi, urapi semua puji-pujian dan juga penyembahan kami, supaya semua berkenan di hadapan-Mu. Kuasa-kuasa jahat yang mengganggu hati pikiran kami tolak hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, janji Tuhan seperti fajar yang selalu terbit dan tidak terlambat pada pagi hari, dan selalu bersinar. Itulah janji Tuhan yang tidak bisa diingkari oleh siapapun,
dan Tuhan akan menggenapi setiap janji firman-Nya. Kita akan nyanyikan lagu selanjutnya, Hari-hari Kulalui bersama Yesus. Setiap hari-hari dan perjalanan kehidupan kita sertai Tuhan dan selalu bersama dengan kita, Tuhan pun akan menyertai kita. Dan kalau Tuhan beserta kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Haleluya. Kita akan lanjutkan pujian selanjutnya, Ku Tak Cemas. Kalau Tuhan berjalan di samping kita, Dia akan memimpin kita sampai ke negeri yang terang, satu kota yang tidak ada malam. Disitulah ada kedamaian, ada sukacita, dan selalu ada penyertaan Tuhan.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita dan hati kita. Kita nyanyikan Di Saat Aku Berbeban Berat. Di saat aku berbeban berat, letih dan lesu, ku tak berdaya. Ku dengar Yesus berkata, marilah, ku datang, ku serahkan kepadanya. Di saat aku berbeban berat, saya undang semua bangkit diri. Di saat aku berbeban berat, letih dan lesu, Ku tak berdaya. ku tak berdaya. Ku dengar Yesus berkata, marilah, ku datang, ku serahkan kepadanya. Ku percaya. Ku percaya Yesus membantu, Dialah Kepala yang berkuasa, Dia menolong tepat seperti Apa yang aku perlukan. apa yang aku Perlukan. Ku percaya. Saya undang Bapak Kepala Beberapa. Yesus membantu, Dialah Kepala yang berkuasa, Dia menolong tepat seperti apa yang aku perlukan. Satu kepala kita mau berdoa. Tibalah waktunya Tuhan kami berdiam diri seperti Maria dekat kaki Tuhan untuk mendengar firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang sanggup memberikan kedamaian, ketenangan, kemenangan, perlindungan, kesehatan, dan kesembuhan bagi kami dimanapun kami berada. Sebab Alkitab mengatakan disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak dilawat oleh Tuhan, mengubah hidup kami yang susah penuh sukacita, yang bersedih juga diubah terhibur oleh firman-Mu Tuhan. Bahkan bisa membuka jalan bagi kami, memberikan kemenangan dalam tiap pergumulan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, silakan. Ya. Ya, ternyata pakai masker kurang pas. Ya, maaf ya. Jadi saya buka aja maskernya. Jadi, ya. Saya ucapkan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati dimanapun Bapak Ibu berada mengikuti ibadah ini, ibadah GBIS Firdaus. Dan tiba waktunya kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Filipi pasal yang ke-2 ayat yang ke-16. Temanya adalah sambil berpegang pada firman kehidupan. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Apa temanya? Ya, Filipi 2 ayat yang ke-16. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Sambil berpegang pada firman kehidupan,
agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ya, sampai di situ saja. Kita baca sama-sama ayat yang ke-16. Ya, sambil berpegang pada firman kehidupan. Firman itu perkataan Tuhan, ya. Kalau dalam bahasa sehari-hari dulu orang makan dengan membuat roti. Makanan sehari-hari zaman dulu itu roti. Roti dibuat dari tepung. Ya, terkadang orang bisa masa kelimpahan, tapi bisa juga mengalami masa krisis, masa kekurangan. Kalau saya bertanya, saudara ini sekarang masa kelimpahan atau masa krisis ya? Krisis ya. Lagi banyak duit atau sedikit? Berasnya masih banyak atau sudah sedikit? Ya, masa-masa krisis itu pernah dialami oleh pendahulu kita dulu, ya, pada zaman para nabi, seperti pada zaman Nabi Elia, ya, mengalami krisis pangan, ya, karena masa paceklik hujan tidak turun selama 3,5 tahun atau 42 bulan, ya, jadi terjadi krisis. Dan waktu itu Elia dipelihara bukan oleh orang kaya, tapi terpelihara oleh seorang janda miskin di kota Sarpat, ya, di Sidon, kota Sarpat. Jadi janda miskin, ya, yang juga tidak punya apa-apa, ya, yang hanya punya tepung segenggam dan minyak sedikit dalam buli-buli. Jadi saya kira kita masih lebih berbahagia daripada janda Sarpat ini, ya, daripada Nabi Elia. Ya, kita masih lebih daripada itu. Uang kita mungkin masih punya, beras masih punya minyak banyak mungkin, ya, lebih dari banyak daripada buli-buli. Tapi janda ini hanya punya tepung segenggam. Segenggam itu ya segini, 10, ya, 10 itu bahasa Tapanuli itu 10 segenggam. Dan minyak sedikit dalam buli-buli, bukan dalam drum, tapi buli-buli kecil yang hanya beberapa tetes saja isinya. Itulah modal hidup janda Sarpat dengan anaknya, juga dengan Nabi Elia. Ya, tetapi Elia berkata, buatlah dahulu, setelah itu bagimu. Ya, ini artinya kita mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan. Ya, betapa senangnya hati Tuhan kalau kita mendahulukan Tuhan. Bangun pagi-pagi jangan makan dulu, jangan minum kopi dulu. Nah, utamakan Tuhan, baca Alkitab, berdoa. Jadi begitu, jangan langsung, ya, bangun lalu keluar rumah, ya, ambillah waktu saat teduh sejenak berdoa, ya, untuk menyerahkan rencana pekerjaan kita ke dalam tangan Tuhan. Nanti bersama Tuhan kita berhasil, ya, bersama Tuhan diberkati. Nah, saudara, jadi janda ini kita sudah tahu akhirnya dia membuat, ya,
roti dari tepung segenggam itu buat Elia dulu, hamba Tuhan dulu, Tuhan dulu. Baru setelah itu bagi janda ini dan anaknya. Jadi usahakan dalam segala hal mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, supaya terjadi mujizat. Supaya terjadi mujizat. Mujizat itu terjadi kalau kita mengutamakan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu akan terjadi kalau kita mendahulukan Tuhan. Pasti Tuhan tidak mempermalukan kita. Ya, lalu janda ini membuat roti, ya, bundar. Roti bundar itu bulat, ya, kasih, pemberian dengan kasih. Nah, ini ada meja roti. Roti itu semua bundar. Nah, 12 roti, 6 roti bundar, ya. Itu roti itu firman Tuhan. 6 itu 12. Angka 12 itu angka persekutuan. Tapi kalau ditulis 6 itu artinya 66. Jumlah Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru 66. 39 tambah 27 66. Dan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Itulah roti kehidupan yang harus kita pegang, ya, sambil berpegang pada firman kehidupan. Jadi firman itu untuk dipegang, bisa diraba, bisa dipegang. Tuhan Yesus pernah dicobai oleh iblis. Ini kurang ajarnya iblis. Ya, Tuhan pun dicobai, apalagi kita ini. Tuhan pun dicobai, ini kurang ajarnya iblis. Bayangkan Tuhan pun dicobai, apalagi manusia. Adam sekali dicoba langsung jatuh. Padahal manusia sempurna. Adam dan Hawa cuma sekali saja dirayu, sudah jatuh, padahal sempurna. Betapa rapuhnya manusia terhadap godaan. Ya, terhadap godaan. Kalau Tuhan tidak menolong kita, habislah kita. Untung masih ada namanya kemurahan. Kemurahan. Tuhan mengangkat orang-orang yang jatuh. Amin. Kemudian Tuhan datang kepada Adam dan Hawa, disembelihnya domba, diberikan pakaian. Pakaian kulit domba. Bukan pakaian yang dibuat sendiri daun ara. Itu namanya kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri itu membuat perselisihan, pertengkaran di antara suami istri. Pertengkaran di antara suami istri. Ya, bertengkar enggak Adam dan Hawa? Ya, bertengkar kan. Kau yang ngambil. Ya. Kau beri kepada saya. Ular itu, dah itu. Tidak ada pengakuan. Ya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, mulai. Ya, Tuhan pun dipersalahkan. Coba ada pengakuan. Ya Tuhan, kami sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat yang terlarang. Ampunilah kami. Mungkin sejarah dunia akan berubah, sejarah manusia akan berubah. Ya, tapi karena membenarkan diri sendiri, ya udah. Akhirnya kita menanggung akibat dari dosa Adam sampai sekarang kita menderita. Harusnya tidak ada kematian, tidak ada maut, ya, hidup selama-lamanya, tapi jadi ada kematian. Nah, jadi kurangi berbuat dosa, kalau bisa bertobatlah, berhenti berbuat dosa. Artinya bertobat, berhenti berbuat dosa. Jangan ulangi lagi berbuat dosa mulai sekarang. Mulai sekarang itu namanya bertobat. Kalau orang sudah bertobat, berbunga-bunga hidupnya. Ya, hidupnya akan bahagia. Yang membuat susah manusia adalah dosa. Yang membuat susah nikah, buah nikah, dosa. Kalau hidup benar,
pasti keluarga diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, masa lalu sudahlah, Tuhan, semua kita sudah jatuh dalam dosa. Nggak ada masa lalu manusia yang baik. Manusia sempurna saja jatuh dalam dosa, apalagi kita ini anak cucunya, ya kan? Nah, makanya Tuhan Yesus datang. Nah, isi firman Tuhan Alkitab Perjanjian Baru mengatakan, di mana dosa bertambah-tambah banyak, di situ kasih karunia semakin berlimpah. Amin. Jadi bukan makin berat hukumannya, bukan. Ya, di mana dosa bertambah-tambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Kalau kau merasa dirimu paling berdosa, ya, maka bagimulah kasih karunia Allah. Isi kasih karunia Allah adalah pertama, pengampunan. Oleh kasih karunia kamu diampuni. Isi kasih karunia adalah pengampunan. Dan yang kedua, keselamatan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu. Makanya Tuhan Yesus dikatakan Allah itu menjadi manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang akan kita rayakan pada hari Natal. Tapi kita sekarang ini masa pandemi, ya, beda caranya, ya. Tidak ada bentuk perayaan, ya, sederhana sajalah. Amin. Sederhana, nggak ada bentuk perayaan, ibadah biasa saja. Ya, mungkin kalau kita tidak ada perayaan, tidak ada tanggal khusus 25, 24 kita nggak rayakan, nggak apa-apalah. Ya, paling kita minggunya saja kita bikin, ya, ibadah. Ya, nggak usah, ya, kita menyesuaikan dengan keadaan. Ya, jadi Yesus itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Untuk apa, saudaraku? Ya, ada di tengah-tengah kita. Ya, dia ada di tengah-tengah kita. Untuk apa, saudaraku? Ya, untuk memberikan kepada kita pengampunan dan keselamatan. Ya, pengampunan dan keselamatan. Selamat artinya tidak binasa. Selamat artinya tidak dihukum. Selamat artinya ditolong. Ya, ditolong. Jadi kalau kita dalam keadaan bahaya, dalam kesulitan, ya, Yesus adalah juru selamat. Juru selamat. Ya, mahir cakap bagaikan seorang sopir yang punya SIM apa paling tinggi, paling B berapa tuh? Apa? B berapa? Yang bisa bawa truk. Kalau orang sudah punya SIM B berapa? B2, ya. B2. Kalau bawa Avanza dia bisa? Bisa. Wah, kalau di tepi Danau Toba itu bawa itu kalau kita tapi dia kalau orang punya SIM B2 pelap-pelap begini, itu namanya baru belajar namanya. Kan dia perlu target juga kan. Dia tadi bawa mobil si bul-bul itu kan. Seperti tapi nggak ada yang jatuh. Ya, lebih daripada itulah juru selamat kita. Dia sopir. Amin. Pembawa kita dari dunia ini sampai ke surga. Kendaraan kita ada mana? Apa kendaraan kita? Kendaraan kemenangan. Amin. Kita berkendaraan kemenangan. Sopirnya siapa tadi? Tuhan Yesus. Iya. Juru budi, juru selamat. Engkaulah juru budiku, engkaulah juru selamat. Jadi ketika kita sekarang dalam keadaan bahaya, di tikungan, di tempat yang terjal, ingatlah Yesus juru budimu. Amin. Dia akan buat engkau bisa melewati semua badai, semua masalah. Termasuk masa pandemi ini adalah masa yang sulit. Seperti orang berjalan di kiri kanannya jurang, terjal, menukik, ya semualah di sini, ya.
Di tengah pandemi ini semuanya uang lah, ya pekerjaan lah, ya kesukaran lah, kesulitan lah. Ya, sebab ini memang sudah dibuatkan dalam Alkitab, kitab Habakuk pasal berapa? Pasal 3 ayat 5. Sebelum Tuhan datang, didahului dengan penyakit demam, penyakit menular. Ciri corona adalah demam dan menular. Tapi melewati semua ini, Tuhan adalah juru budi kita, juru selamat kita, sampai kita nanti sampai di sorga yang penuh dengan sukacita tanpa masalah. Di dunia ini Tuhan izinkan datang masalah semakin berat supaya kita merindukan tempat yang tanpa masalah. Amin. Hanya di sorga yang tidak ada masalah. Betul? Kalau di sorga ada masalah? Tidak lagi. Ada corona di sorga? Tidak ada. Semua tersedia. Apa makanan di sorga nanti? Masih ingat kalau di sorga makanannya apa? Mana dan buah pohon kehidupan. Di situ ada sungai kehidupan. Siapa haus, baiklah dia datang. Amin. Dia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Dia pembuat keajaiban. Ya, tadi tepung berapa tadi? Segenggam. Jadi artinya genggamlah. Tepung itu firman. Tepung itu firman. Genggamlah firman Tuhan. Peganglah firman Tuhan. Jangan lepaskan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman itu hidup dan berkuasa. Ibrani 4 ayat 12. Perhatikan. Ibrani pasal 4 ayat ke-12. Ya, Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ya, firman Allah itu hidup, bukan mati. Ya, firman Allah itu hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Terus ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Dia menusuk amat dalam. Dia tusuk sampai ke dalam. Ya, sendi dan sumsum. Dipisahkannya jiwa dan roh. Dipisahkannya, memisahkan jiwa dan roh. Ya, jiwa itu pikiran. Jiwa itu pikiran manusia. Kita punya pikiran kan? Akal kan? Ya. Dipisahkan jiwa dan roh. Roh itu yang membuat hidup manusia. Kalau binatang tidak punya apa? Roh. Ya. Tapi kalau malaikat dia tidak punya tubuh. Tidak punya tubuh. Kalau malaikat punya tubuh bukan pasti kelihatan, ya kan? Roh jahat juga roh. Setan-setan sibuk roh jahat yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, tak kelihatan. Bisa setan masuk beribu-ribu ke dalam satu orang. Ingatlah, orang Gerasa yang dirasuk oleh setan 2.000 setan. Yang disebut namanya apa? Legion. Bayangkan. Gak berdaya dia melawan. Gak berdaya. Sering dia diikat. Tapi ikatannya diputuskan. Dirantai pun dia, rantainya diputuskan. Dibelenggu, dimasukkan dalam penjara, jempol juga.
itu roh jahat. Ya, nggak ada orang bisa menjinakkannya. Dan tiap hari dia tinggal di pekuburan sambil berteriak, dan tidak ada orang berani lewat dari situ. Inilah orang Gerasa yang dirasuk oleh roh jahat. Kasihan. Tapi Alkitab mengatakan Yesus datang mencari orang-orang berdosa. Yesus datang ke daerah Gerasa, ya, berjumpa dengan orang. Tuhan bertanya, siapa namamu? Legion. Sebab kami banyak. Tapi Tuhan mengusir roh jahat itu, dan orang ini sekarang menjadi waras. Tadinya tidak berpakaian, sekarang berpakaian. Tuhan pergi, dia berkata, aku mau mengikuti engkau Tuhan. Saya mau ikut engkau kemanapun engkau pergi. Apa kata Tuhan Yesus kepada orang Gerasa ini? Pergilah pulang ke rumahmu, ke kampungmu. Beritakanlah betapa besarnya perbuatan Tuhan padamu. Amin. Betapa besarnya perbuatan Tuhan padamu. Bagaimana Tuhan menolong orang Gerasa ini? Kalau Tuhan tidak menolong, pasti dia mati dalam tangan setan, pasti masuk neraka. Tapi orang ini dibebaskan dan diselamatkan dan menjadi saksi bagi orang-orang seisi rumahnya, sekotanya. Ini ajaibnya pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi dia pukul dirinya sendiri dengan batu. Diri sendiri. Alkitab mengatakan nikah itu dua menjadi apa? Satu. 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu dalam pernikahan. Ya. Nah, kalau seorang suami mukul istrinya, kira-kira mukul siapa itu? Kalau suami pukul istrinya, kira-kira pukul siapa itu? Pukul diri sendiri. Kalau suami mengasihi istrinya, mengasihi siapa? Mengasihi diri sendiri. Pernah pukul istrinya? Ada orang bawa palang. Zaman dulu kan pintu itu ada palang. Dibawa palang ini. Kejar-kejar apa? Istri. Sampai istrinya kabur. Ada lagi bawa golok. Bawa golok. Akhirnya kabur istri. Di sini mah gak ada. Amin. Gak ada. Gak ada kan? Gak. Ada pernah pukul istrinya? Ini mungkin pernah dulu saya cerita. Ada dulu. Ya saya nggak sebutlah kotanya, nanti gak enak lagi nama kotanya lagi nanti. Jadi ada, ya suka kami dulu waktu sekolah kumpul di rumah itu. Ya, lalu si ibu ini tiba-tiba monyong, apa nama monyongnya? Jadi begini. Kemudian gigi depannya itu rontok. Kalau nggak salah dua. Yang lainnya goyang. Monyong. Kemudian 2 rontok. Lalu kita tanya kenapa. Ternyata suaminya yang pukul dia dengan palang palang pintu dipakai, mukul istrinya.
pasti istri berkata, kejam aku, kejam aku. Ya, harusnya istri disayang malah dipukul. Akhirnya istri, saya kira kalau tadinya cantik, sudah jadi apa istri? Kalau tadinya kurang cantik tambah, yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Suami. Suami yang rugi. Ya, jadi istri itu harus dirawat, ya, dikasihi seperti diri sendiri. Hei suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jangan berlaku kasar kepada, ya, berbicara kasar jangan, berlaku kasar jangan. Nanti luka hati istrimu. Kalau luka susah nyebut. Ada seorang, kalau dia mimpi jadi gerakannya ada. Ya. Katakanlah kalau dia umpamanya mau mengejar orang dalam mimpi, dia bangun dari tidur itu dia kena ke air, saya ternyata tinggalkan ya Pak, tidur. Terus ada lagi yang begini saudara, ini betul ya. Jadi dia mimpi di sampingnya istrinya. Ya. Satu kali dalam mimpi itu dia sedang duel. Ya, lupa saya dengan siapa, ini masih dia cerita ke saya sendiri ya, dengan. Lalu dia pukul sekuat-kuatnya di tempat tidur itu. Dia pukul sekuat-kuatnya. Ternyata yang dipukul istrinya, meraung-raung dia. Betul saudara, meraung-raung istrinya ya. Kira-kira yang salah siapa itu? Yang salah siapa? Mimpinya yang salah. Hei suami, kasihilah istrimu, jangan berlaku kasar. Ya, nanti istrinya awet muda. Amin. Amin. Yang sakit pun jadi sembuh. Amin. Nah, jangan nanti yang sehat menjadi sakit. Sakit hati. Sakitnya di mana? Di sini, di hati. Ya, jangan kasar terhadap siapa? Istri. Ya. Jangan apa? Kasar. Hei suami, janganlah berlaku kasar terhadap istrimu. Coba bagian-bagian terakhir ini. Coba Efesus pasal 5 ya. Ayat 22, perhatikan. Efesus pasal 5 ayat ke-22, demikian firman Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, istri itu tunduk, bukan tanduk, tapi tunduk. Amin. Istri pernah nanduk suaminya? Ya, terus. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ya, bacanya kuat terus. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala hal sesuatu. Saya ulangi. Demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut. Ya, nanti baca sampai selesai. Sekarang buat anak-anak, coba pasal 6 ayat 1. Ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian.
Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Ya, suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Anak hormat, nurut kepada orang tua, pasti bahagia. Amin. Keluarga pasti bahagia. Ya, terkadang kan anak karena orang tuanya cuma tamat SD, cuma tamat SMP mungkin, karena dia sekolah tinggi, ya, dianggapnya dia lebih pintar dari orang tua. Mana lebih pintar, orang tua atau anak yang nyekolahkan orang tua? Anak kan orang tua, ya kan? Betul nggak? Bisa sampai sarjana S2 sampai apa lagi? Itu kan usaha siapa? Orang tua. Yang hebat itu orang tua. Ya. Terus perhatikan. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Nah, terkadang kita orang tua kerjanya apa? Marah. Merintah marah. Ya. Apa-apa marah. Nah, padahal amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Pasti rusak. Begitu marah pasti rusak. Telinga rusak, hati rusak. Ayo mulai sekarang ubah. Jangan marah. Berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Amin. Berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Mana lebih enak umpamanya? Pergi kamu. Kerjakan itu. Dengan mengatakan, nah, kerjakan ya. Mana lebih enak? Mana lebih enak? Tapi yang kita pakai sering bagaimana? Marah. Nyuruh marah. Ya, akhirnya nanti anak itu tabiatnya sudah terbiasa nerima perkataannya keras, akhirnya hatinya jadi keras. Ya, mulai sekarang kita ubah. Amin. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Amin. Orang yang lemah lembut juga mewarisi bumi. Nanti berkatnya, maksudnya pekerjaannya diberkati pekerjaannya. Kalau kita lemah lembut, coba pedagang nggak lemah lembut dia kan? Nah, coba umpamanya saudara, saya pernah di pasar ikan, nggak sebut nama pasar ikan, cuma saya pengen saya tes itu ikan apakah masih segar atau enggak. Kan boleh kan dipegang kan? Boleh nggak? Lalu saya tekan begini, dia marah ke saya. Jangan pencet-pencet, katanya. Nah, saya pergi. Saya tinggalkan dia, nggak beli saya. Ya. Tapi yang lain kali, ya nggak apa-apa. Akhirnya kita beli. Kan begitu kan? Nah, agak mahal pun sedikit sudah jadi beli. Ya kan? Ya, pedagang ini ramah nggak semuanya? Para pedagang. Ya. Mas, Neng, Ece, Ina, Bu, Mangga, silakan. Ya, lihat nggak apa-apa. Ayo, silakan. Dari tadinya nggak beli jadi beli. Lebih mahal sedikit pun jadi dibeli. Ya kan? Jadi dalam segala dibutuhkan namanya kelemah lembutan, keramahan. Amin, ramah. Kalau kita ramah, lemah lembut, berkat Tuhan turun. Ayat terakhir, boleh? Matius pasal 5 saja. Ya. Ayat berapa tuh? Ayat 13, perhatikan. Ini perkataan Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ini orang Kristen, miskin pun bahagia. Amin. Jadi berbahagialah yang miskin. Miskin pun bahagia. Ya, ulangi. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berduka cita pun berbahagia.
Haleluya. Terus Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. lemah lembut itu bahagia, memiliki bumi. Terus Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. amin. Murah hati artinya tidak kiki. Mereke hese. Cap jahe. Pegang terus. Kalau begini bisa nerima? Harus begini, memberi. Berilah maka kepadamu akan diberi. Berilah maka kepadamu akan diberi. Satu takaran yang baik. Takarannya baik. Yang dipadatkan. Ya apa? Dipadatkan. Yang digocang-gocang. Yang limpah ruah. Akan dilemparkan ke dalam ribaanmu. Bahasa Inggris itu pakai dilemparkan ke dalam riba. Bukan memberi setengah-setengah mau diambil. Enggak. Tapi Tuhan, Tuhan buas memberi kalau kita murah hati. Amin. Ini murah hati nggak ke Tuhan nih semuanya. Bagaimana persepuluhan dikasih nggak ke Tuhan? Pasti dikasih lah. Itu namanya murah hati. Kalau kita murah hati ke Tuhan, Tuhan pun kita murah hati kepada kita. Amin. Orang yang bermurah hati akan mendapat apa? Kemurahan. Jadi Tuhan ganti dengan takaran yang baik, yang digocang, dilemparkan ke dalam riba. Terus sudah? Ayat ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Ya, jadi harusnya kita penuh bahagia. Amin. Kalau tadinya belum berbahagia, sekarang kebahagiaan turun padamu. Turun padamu dimanapun kita berada. Pada rumah tanggamu, pekerjaanmu, turun damai, turun bahagia. Mari kita mau datang pada Tuhan. Ku datang Tuhan, datang padamu. Ya. Sucikan hati saya di dalam-dalam. Ku datang Tuhan, datang padamu. Sucikan hati saya di dalam
Singer saja lembut, senang. Datang Tuhan, Boleh senang. datang padamu. Mari Tuhan mengundang kita. Mari padaku semua yang letih lesu, berpikulan berat, berbeban berat. Mari, aku akan memberi kelegaan padamu, sentosa. Mari, yang mau didoakan dimanapun saudara berada, angkat tangan kananmu, taruhkan tangan kirimu pada dadamu. Datanglah pada Tuhan. Musik saja. Inilah kami Tuhan, dengan segala beban berat hidup kami, kami datang padamu. Kami datang padamu Tuhan. Mari berdoa yang mau berdoa. Kami datang padamu Tuhan. Kami datang padamu. Datang di hadapanmu Tuhan. Mohon belas kasih kemurahan-Mu. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih sayang, penuh kuasa dan mujizat. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Jamahlah setiap hati umat-Mu. Tumpangkan tangan-Mu. Selesaikan pergumulan mereka. Sembuhkan penyakit mereka. Bukakan jalan bagi mereka. Kuatkan dan teguhkan mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong mereka, menyelesaikan persoalan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan telah menolong kami dan membuat semua indah pada waktu-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan persembahan seperti biasa 2 kali untuk pekerjaan Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, Terima kasih buat pengikutan saudara dimanapun saudara berada mengikuti ibadah ini secara online, tunda dan langsung. Tuhan memberkati kita ya. Ini ada laporan keuangan. Ya.
Ya, kalau sudah itu jadwal kegiatan ibadah. Ya, jadwal ibadah. Kita doakan yang kurang sehat supaya Tuhan sembuhkan mereka, ya. Kita saling mendoakan di tengah pandemi ini, saling menopang dalam doa, saling tolong menolong, ya. Kita tutup dalam doa, kita pakai berdiri. Ya, nanti sore ada penghiburan di rumah Ibu Herlina jam 3:30 ya, 3:30 ya. Ya mungkin hanya perwakilan saja, ya perwakilan, ya, ya perwakilan. Jadi tidak semua. Ya kita tutup dalam doa. Kita doakan yang kurang sehat juga, Mama Yesaya, ya, kemudian Opo Oring, Pak Siswanto, Ibu hamil yang akan masa-masa bersalin, Mama Selo nikah. Nah, yang mau dibaptis ada apa di sana formulirnya, ya, bisa diambil dan diserahkan, ya. Kita doakan usaha pekerjaan umat Tuhan supaya diberi kelancaran. Yang belum ada pekerjaan usaha, Tuhan beri usaha dan pekerjaan, ya. Ya, ya, Saudara Hendra juga, ya. Kemudian kita doakan anak-anak sedang pulang, ya. Kita berdoa. Kami berdoa buat anak-anakmu yang kurang sehat dimanapun mereka berada, Pak Siswanto, saudara kami Hendra, dan yang lain juga Tuhan tolong supaya oleh bilur-bilur Tuhan disembuhkan, dan juga orang-orang yang lansia, yang tua, Tuhan lawat di mereka dimanapun mereka berada. Tuhan berkati masa tua mereka, anak, cucu, keluarga, berkati semua. Buatlah keluarga masing-masing diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, termasuk dari COVID-19 ini. Tuhan lindungi Tuhan. Juga kami berdoa bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai dan Kau kasih, dari Bapak Presiden kami Pak Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin, seluruh gubernur, seluruh bupati, kepala daerah tingkat 2, wali kota, seluruh muspika, kepala desa, kepala lurah, juga RW RT. Tuhan berkati, Tuhan beri kemampuan kepada mereka mengatasi setiap masalah, dan biarlah bangsa ini rukun dan damai di tengah pandemi. Kami semua saling bahu-membahu, tolong menolong, sehingga bangsa ini tetap tegak di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.